Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat berbahagia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati firman Tuhan. Malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan dari firman penggembalaan yang kita sedang periksa dalam hari-hari ini, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 ya. Semua menikmati mengikuti dalam Alkitab masing-masing, sebab pembacaan pertama ini walaupun ayat-ayat ini dibacakan berulang-ulang kali, enggak satu kali dibacakan, sudah berulang-ulang kali, tapi saya percaya setiap kali ini dibacakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin nyatakan buat kita sekalian ya. Ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, apa yang kita baca berulang-ulang kali saya katakan bagaimana Tuhan ingin menyucikan pengharapan kita. Di mana kita menaruh pengharapan kita? Apakah kita menaruh pengharapan kita pada perkara-perkara yang sifatnya jasmani, sifatnya duniawi? Maka suatu saat seluruh dunia ini akan mengalami kegoncangan. Seluruh dunia akan mengalami bahwa apa-apa yang diharapkan itu nanti suatu saat tidak berfungsi, tidak bisa diharapkan lagi ya. Kita lihat di sini ayat mengatakan bahwa matahari tidak akan memancar sinarnya ya. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Di mana ayat-ayat saya sudah banyak kali menyampaikan di sini bahwa matahari itu sumber segala-galanya, sumber segala yang ada di alam raya ini, di jagat raya ini. Tetapi Alkitab mengatakan satu saat matahari itu tidak bisa diharapkan. Matahari akan menjadi gelap, sehingga orang-orang yang berharap pada itu semua nanti akan mengalami suasana gelap gulita. Gelap gulita itu suasana ketidakpastian ya. Gelap gulita itu suasana yang menakutkan, dan itu sedang terjadi di hari-hari ini. Oleh sebab itu, di hari-hari ini biar kita boleh menggunakan waktu-waktu hidup kita ini di mana kita menaruh pengharapan kita. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan sudah menyatakan dalam kitab suratan kitab Wahyu pasal yang ke-6 bahwa nanti pada waktu pembukaan meterai yang ke-6 apa yang kita baca akan digenapkan di sana. Di mana kita akan mempercayai bahwa itu benar-benar akan terjadi. Maka saya sudah menyampaikan sebab itu sudah pernah terjadi. Yaitu apa? Pada pertama kali di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai 26, saat orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan di tempat ini. Saat orang Mesir, Israel akan keluar dari tanah Mesir, orang-orang Mesir dikuasai oleh kegelapan, gelap gulita, begitu gelapnya seperti dapat diraba. Ayat mengatakan sebab matahari tidak bersinar ya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang tidak bercahaya. 3 hari 3 malam mereka dikuasai oleh kegelapan. Kenapa? Sebab orang-orang Mesir mereka berpengharapan kepada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Orang Mesir itu gambaran orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu sudah pasti menaruh harap pada perkara-perkara yang sifatnya jasmani. Mereka pikir keuangan mereka bisa menjadi tempat mereka menaruh pengharapan. Dengan uang yang banyak bisa diharapkan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Tetapi kita lihat hari-hari ini keuangan tidak dapat membuat orang bisa hidup tenang. Ya, orang tidak ada uang juga kacau, orang yang punya uang juga kacau. Di mana hari-hari ini keuangan itu tidak bisa dipakai lagi untuk menjadi satu pengharapan kita. Apalagi kepandaian, pengalaman, semua koneksi. Nah, kalau kita kemudian menaruh pengharapan pada itu semua, maka itu nanti akan digoncangkan
Orang-orang yang berpengharapan kepada perkara-perkara dunia nanti akan mengalami kegoncangan. Oleh sebab itu, jangan mengharapkan pada perkara-perkara dunia. Sebab Tuhan katakan, bumi akan bergoncang. Tetapi bukan hanya bumi saja, langit pun akan bergoncang. Langit akan digoncangkan. Ya. Kemudian selain orang-orang Mesir mengalami 3 hari, kemudian dalam kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas juga menyatakan bahwa orang-orang Israel di Yerusalem. Siapa ini orang-orang Yerusalem orang-orang Israel di Yerusalem? Ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Alkitab menuliskan ada 3 jam mereka mengalami kegelapan. Bukan hanya sekedar gerhana matahari total biasa ini. Tidak pernah gerhana matahari selama ini. Ya. 3 jam mereka mengalami kegelapan. Ya. Dan itu berbicara tentang kegelapan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Orang dunia berpengharapan pada perkara-perkara dunia, dan mereka diizinkan matahari mereka dipukul oleh Tuhan, bulan mereka dipukul oleh Tuhan, bintang-bintang dipukul oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka harapkan tidak berfungsi lagi. Anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Israel itu, ya, gambaran tentang anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya. Ayat mengatakan kalau mereka mengandalkan, memegahkan, membanggakan ibadah-ibadah jasmani mereka, mungkin dengan kelebihan-kelebihannya, gedung gereja, mungkin dengan manajemen mereka, mungkin dengan keindahan kekayaan mereka, maka satu saat ibadah-ibadah itu, ibadah kebiasaan itu bagaikan Taurat, ya. Nanti mereka akan lihat bahwa ibadah mereka juga tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan, tidak bisa membawa mereka pada keselamatan. Itulah langit. Langit itu berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara spiritual. Itu nanti akan bergoncang. Bumi ini, perkara-perkara bumi akan bergoncang. Langit ini perkara-perkara spiritual, ya, rohani, ibadah itu nanti akan bergoncang. Coba lihat saja hari-hari ini, ya, orang-orang yang beribadah, tetapi ibadah hanya berdasarkan, ya, perkara-perkara yang sifatnya sementara ini. Hanya ibadah-ibadah yang sifatnya hanya sekedar suatu kebiasaan, suatu tradisi. Maka itu pun tidak dapat diharapkan untuk membawa seseorang, ya, hidup di dalam terang yang ajaib. Itulah kerajaan surga. Tidak bisa, ya. Sebab Tuhan katakan bahwa ibadah demikian nggak bisa membawa kepada keselamatan. Satu ayat kita baca, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem itu orang-orang yang berpegang pada Taurat mereka. Kitab Injil Matius pasal yang kelima, mereka tidak bisa mengharapkan juga dari ibadah mereka, ya. Injil Matius pasal yang kelima, kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20, ya, ayat yang ke-20, perhatikan. Ya, ayat 20, kalau ibadah kita hanya seperti demikian, nggak bisa selamat. Saya mengatakan ini, nggak bisa selamat. Ya. Ayat yang ke-20, perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu, ya, hidup keagamaanmu, ini kebenaran kita, righteousness, ya, hidup ibadah kita, hidup keagamaan ini, ibadah kita, ya, perhatikan. Jika hidup keagamaanmu, ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, dari keagamaan, hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, sesungguhnya, ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau hanya setaraf orang-orang Farisi dengan ibadah tradisi mereka, ibadah Taurat mereka, itu nggak bisa membawa masuk dalam kerajaan surga. Apalagi kurang, kalau hanya sama saja tidak bisa masuk, harus lebih dari itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, ya, apa yang harus kita megahkan, apa yang harus kita banggakan? Kenapa ibadah-ibadah Taurat itu tidak dapat membawa seseorang masuk dalam kerajaan surga? Ya, kebaktian hari Kamis saya sampaikan, sebab mereka tidak menghargai korban Kristus. Mereka, nomor satu jawabannya, sebab mereka tidak menghargai korban Kristus. Dipikirnya bahwa ibadah itu suatu perbuatan untuk beroleh selamat. Dan semua agama-agama di dunia juga berprinsip yang sama. Pikirnya dengan beribadah itu suatu perbuatan untuk selamat. Berbuat baik,
berbuat amal, menjaga moralitas. Dipikirnya dengan demikian mereka pasti akan selamat. Tetapi mereka salah. Sebab apa? Keselamatan tidak ada dalam hal-hal itu. Ya, kalau kita pikir kita beribadah untuk selamat, ya, mengerjakan itu untuk selamat, seperti juga perkataan orang-orang Yahudi, ya, selamatkan dirimu dan kami. Ya, maka itu merupakan suatu tindakan yang salah. Sebab apa? Keselamatan, perhatikan ini, bukan hasil karya kita, bukan karena perbuatan kita selamat. Tapi keselamatan itu adalah perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita, baru itu akan selamat. Saya gambarkan seperti kita tenggelam di lautan yang bebas. Ya, kita tenggelam di lautan yang bebas. Kita pakai peralatan pelampung nggak bisa selamat kalau nggak ada orang yang menolong kita. Saya tidak kemudian ingin ada korban yang di Air Asia itu sudah pakai pelampung, mati. Ya, ternyata pelampung tidak menyelamatkan mereka. Ya, apa mereka mau menolong diri sendiri? Ya, mengangkat leher mereka atau mengangkat tangan mereka? Nggak bisa. Ya, keselamatan itu bukan hasil karya manusia, perbuatan manusia. Oleh sebab itu ayat mengatakan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan karena apa? Iman. Apa itu? Kita percaya Dia yang menjadi manusia itu menolong kita. Seandainya Tuhan tahu, Tuhan lihat manusia dengan moralitasnya, dengan perbuatan baiknya, dengan semua kebaikan-kebaikannya bisa menyelamatkan, Dia tidak usah kirim anaknya untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia. Sebab Dia tahu dengan agama mereka, dengan moralitas mereka, dengan perbuatan baik mereka bisa selamat. Ya. Tetapi karena Allah tahu manusia tidak mampu menyelamatkan, oleh sebab itu Dia berikan anaknya. Tidak ada jalan lain. Seandainya ada jalan lain, anaknya tidak harus mati di atas kayu salib. Dengan agama mereka, dengan perbuatan mereka berikan selamat. Allah tidak perlu membuat anaknya, menjadikan anaknya itu menjadi manusia seperti kita, untuk mengalami semua keterbatasan, penderitaan, demi untuk mati menyelamatkan kita. Sebab kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi yang benar apa? Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tolong baca ayatnya, ya. Ini harus kita mengerti. Ya, orang Israel, ya, karena mereka pikir mereka berbuat baik, mereka selamat. Tidak perlu korban Kristus, tidak perlu kamu mati. Ada apa kamu mati? Apa kamu bisa menyelamatkan kami? Kamu anak tukang kayu, apa kamu bisa menyelamatkan kami? Ya, itu mereka menghina korban Kristus. Tidak ada keselamatan di sana. Kalau kita pikir kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, ya, kita tidak pernah akan mengalami keselamatan. Ibadah demikian tidak mampu untuk menolong kita dalam masa gelap. Ya, tolong baca Efesus pasal yang kedua, suratan Efesus pasal yang kedua, kitab Efesus pasal yang kedua. Saya ingin membaca ayat ini, ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua. Suratan Efesus pasal yang kedua ayat 5 dan ayat yang ke-8, bahwa keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan kita untuk menyelamatkan diri kita, tapi perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ini harus kita mengerti, saudara. Bedanya iman Kristiani, iman Kristen, iman anak-anak Tuhan dengan iman-iman yang lain. Keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Ya, tolong baca, ya. Efesus pasal yang kedua ayat 5 dan ayat yang ke-8. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia, oleh anugerahnya kita diselamatkan. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kasih karunianya, kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita, dengan ibadah kita untuk menyelamatkan, bukan. Teruskan. Tetapi pemberian Allah, tetapi anugerah dari Tuhan. Teruskan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, supaya tidak ada orang yang berbangga-bangga. Ya. Terima kasih. Lihat ini. Ya. Karena saya baik, karena saya beramal, karena saya menjaga moralitas, saya selamat. Kamu begitu, suka menghakimi. Tetapi Tuhan katakan supaya kita tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita,
Itu anugerah. Tidak ada kebanggaan, tapi yang ada hanya ucapan syukur. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa mengalami keselamatan itu? Bagaimana mungkin orang yang sangat bejat tapi bisa diselamatkan? Yang keluar hanya ucapan syukur. Rasul Paulus mengatakan, ucapan syukur, bagaimana aku orang garang, orang yang tidak layak, orang yang paling berdosa, tapi oleh kelimpahan anugerahnya aku diselamatkan. Oleh sebab itu, ini yang harus ada. Ibadah kita ini bukan ibadah Taurat, bukan ibadah kebiasaan, ya, bukan ibadah tradisi. Saya katakan kebaktian hari Kamis yang lalu, ibadah tradisi itu, saya tidak kemudian mendiskreditkan aliran-aliran tradisional Kristen tradisi, bukan, ya. Tapi ibadah tradisi dapat terjadi di mana saja. Bahkan di dalam gereja ini pun, bahkan saya pun bisa melakukan itu. Oleh sebab itu kita harus berjaga hari-hari ini. Jangan kita pikir kita beribadah, tapi Tuhan katakan kalau ibadah kita ibadah tradisi, ya. Karena hari Minggu sebagai seorang hamba Tuhan harus melayani. Karena hari Minggu sebagai anak Tuhan harus datang. Dan setiap ada jam-jam ibadah kita datang. Karena apa? Karena suatu kewajiban, karena suatu tradisi, sehingga rasanya beban itu berat, ya, tidak ada gairah. Sebab sebagai suatu kewajiban. Kebaktian yang lalu saya katakan kepada jemaat di Kemelatian, seperti anak sekolah dikasih PR. Kira-kira anak sekolah kalau dikasih PR, biar dia suka belajar, apalagi PR-nya banyak, kira-kira hore aku dapat PR banyak, kira-kira begitu sah? Aduh, PR-nya banyak. Hal yang begitu sah. Kalau ibadah kita demikian sah, bagaimana kita menghadapi kegelapan itu? Ya, justru akan mengalami kegelapan. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengalami, Tuhan, ibadahku ini, keselamatan itu adalah anugerah. Amin, kasih. Haleluya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Allah. Kita hanya menerima lewat pengakuan dosa kita, lewat permohonan minta ampun. Ada orang mengaku dosa tetapi tidak meminta ampun. Saya mau begini, kamu mau apa? Kenapa? Ya, menantang malah. Saya begini, saya salah, kenapa emang? Masalah buat lu katanya, ya. Menantang, bukan, tapi kita mengaku dan minta dan minta ampun, sehingga kita mengalami pengampunan. Damai sejahtera Tuhan berikan buat kita, keselamatan Tuhan berikan buat kita, ya. Tapi yang kedua ini penting, apa itu? Bahwa orang-orang yang hidup dalam ibadah-ibadah tradisi, ibadah Taurat, mereka tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mereka tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keselamatan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 mengatakan, kerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar. Buktinya, ya, Filipi pasal yang kedua ayat 12, ya. Buktinya apa, sah? Buktinya apa? Ya, melayani, beribadah. Tetapi nomor satu, perhatikan, nomor satu, mereka tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu, dipikirnya dengan perbuatan-perbuatan itu bisa selamat. Mereka mengenyampingkan korban Kristus. Tidak usah korban Kristus, aku bisa selamat. Tidak akan selamat. Yang kedua, sudah menerima, ini tradisi, sudah menerima keselamatan, ya, tapi keselamatan itu seperti tidak berharga. Ini tidak menghargai korban Kristus itu. Sudah menerima keselamatan, tapi seolah-olah keselamatan itu tidak berharga. Buktinya apa? Nggak bertobat, nggak ada perbuatan pertobatan. Melayani, tetap melayani, beribadah tiap hari kebaktian ada, tetapi juga lanjut dalam dosa. Terus, tidak pernah berhenti. Dalam tabernakel itu sangat jelas, ya. Kita menerima keselamatan itu seperti kita masuk pintu gerbang, anugerah. Ya, kita percaya itu kita menerima keselamatan sebagai anugerah. Tapi harus lanjut pada apa? Mezbah korban bakaran, ada pertobatan. Ada pertobatan. Ini perbuatan. Ya, kita tidak bisa selamat karena perbuatan kita. Tapi kalau kita sudah mengalami keselamatan, harus ada perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami ini. Perbuatan pertama apa? Bertobat. Bertobat. Ada orang-orang pikirnya melayani, dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Mereka katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat melakukan mujizat mengusir setan demi namamu? Tuhan katakan, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa?
mereka beribadah, terus melayani, terus ya, dengan heran. Tapi satu perkara, tidak ada perbuatan keselamatan. Tidak ada perbuatan. Perbuatan keselamatan ini bukan untuk selamat. Untuk selamat kita hanya terima, tapi perbuatan keselamatan itu sama dengan menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ini menghargai kita melakukan perbuatan sesuai dengan pertobatan kita, ya. Kita berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Perbuatan yang kedua yang tidak ada adalah apa? Lahir baru. Sesudah mesbah korban bakaran ada yang namanya kolam pembasuhan, ya, bencana pembasuhan. Itu baptisan air. Ya, inti dari baptisan air kelahiran baru. Tidak mengalami kelepasan. Mungkin sempat bertobat, tetapi tidak mengalami kelepasan. Masih ada ikatan. Sehingga pada saat mereka lemah, mereka kembali pada perbuatan yang lama. Dan Alkitab mengatakan, orang yang sudah tahu akan kebenaran dan terlibat lagi, mereka menganggap berhina darah korban dari anak itu. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat 6, Tuhan katakan, setiap orang yang murtad lagi, tidak ada korban penghapus dosa. Kenapa? Mereka sudah bertobat, mereka sudah percaya, mereka sudah bertobat. Tapi satu perkara, mereka tidak mau lanjut mengalami kelepasan. Sampai satu saat tidak dapat berbuat dosa, tidak bisa jatuh lagi. Tolong baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini harus kita alami, saudara. Saya bersyukur kita memiliki pola yang sangat luar biasa ini, ya. Sangat sistematis, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, dari pintu gerbang, mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, ya, harus mengalami ini. Ini tidak dialami oleh ibadah-ibadah yang hanya kebiasaan, hanya suatu kewajiban. Kita harus merasakan ibadah itu adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, perhatikan. Setiap orang yang lahir dari Allah. Ini seperti dicelupkan, diselamkan. Ini lahir dari Allah, lahir kembali, lahir baru. Jadi baptisan itu bukannya sekedar upacara pembaptisan, penyelaman, bukannya itu. Itu merupakan suatu kelahiran kembali, kelahiran baru. Apa kuasa dari baptisan itu? Apa itu? Tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ya, tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sudah mengalami kelepasan. Walaupun dosa itu adalah dosa yang tadinya merupakan keuntungannya, kesenangannya, hobinya, ikatannya. Tapi begitu dia mengalami kelepasan, dia tidak ingin berbuat dosa. Malahan dia jijik dengan dosa itu. Jijik walaupun memberikan keuntungan, memberikan kesenangan. Dia tidak mau lagi. Sekalipun diberikan ada kesempatan. Ada orang bertobat karena memang tidak memungkinkan berbuat itu, ya. Sebab sistem membuat dia tidak bisa bergerak, ya. Sistem menjaga dia, tidak memberikan kesempatan dia, ya. Ada CCTV, ada pengawasan yang begitu ketat sehingga tidak bisa berbuat kesalahan. Tapi begitu ada kesalahan, dia langsung berbuat dosa. Kenapa? Sebab dari diri tidak ada kelepasan, tidak lahir baru. Ini bisa berbuat lagi. Tapi Tuhan katakan apa? Sekali lagi ayat yang ke-9. Setiap orang, ya, yang lahir dari Allah. Tetapi setiap orang yang lahir baru masuk dalam pembaptisan, ya. Ayat mengatakan lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, tidak kumat lagi, tidak kambuh lagi, tidak jatuh lagi pada dosa yang sama, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, ya, tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Sampai satu saat luar biasa, nggak ada kemampuan, tidak ada kapabilitas untuk berbuat dosa. Maaf, saya ingin menggunakan perkataan ini seperti, ya, bukan ingin berbicara kotor, seperti dia mengalami tidak punya potensi untuk berbuat dosa. Ya, walaupun dosa itu disodor-sodorkan di mulutnya, dipaksakan, diancam sekalipun, kamu tidak berbuat dosa, mati. Dia tidak mau, lebih baik mati daripada saya harus mengulangi dosa-dosa yang telah aku lakukan dulu. Begitu mengalami kelahiran baru, kelepasan. Kalau ibadah kita tidak berdasarkan korban Kristus, hanya tradisi, ya,
bahkan sudah bertobat, bisa kambuh lagi. Oleh sebab itu, korban Kristus itu segala-galanya harus menjadi sentral kita. Bukan matahari, tapi korban itu jadi sentral segala-galanya, ya. Kalau kita mengalami demikian, maka benar-benar kita mengalami ibadah kita ini. Ibadah kita ini ibadah yang penuh pengharapan. Ibadah bukan ibadah biasa, tetapi penuh pengharapan. Bukan untuk hari-hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan. Bukan hanya untuk masa depan, tetapi hari yang akan datang, masa yang akan datang dalam dunia roh. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengalami, ya. Nah, yang kedua, perhatikan ini, hal yang kedua, kenapa ibadat tradisi itu kemudian tidak bisa, ya, diharapkan. Ibadah-ibadah tradisi kebiasaan, kenapa tidak bisa diharapkan? Sebab ibadah tradisi, perhatikan ini penting, tidak memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ibadah itu kalau hanya ibadah tradisi, itu membuat orang tidak memanfaatkan kesempatan bekerja di ladang Tuhan. Dan tidak memanfaatkan kesempatan bekerja di ladang Tuhan, itu juga sama dengan tidak mendapatkan kesempatan. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan, maka dia juga tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam kerajaan surga. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Sebab seluruh penghuni kerajaan surga adalah imam-imam dan raja-raja, orang-orang yang melayani itu Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menggunakan kesempatan. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15 lebih dahulu. Saya akan melihatkan buat kita sekalian Markus pasal yang ke-15, saat-saat Yesus di atas kayu salib, di mana ada saatnya setengah dari waktu dia tersalib itu dalam suasana gelap gulita. Gelap gulita itu gambaran kegelapan yang akan datang, ya. Di mana orang-orang yang beribadah hanya sekedar beribadah kebiasaan tradisi tidak akan menembus masa kegelapan itu. Dia akan dikuasai oleh kegelapan itu, ya. Kitab Injil Markus pasal yang ke-15, tolong baca. Kitab Injil Markus malam hari ini akan saya bahas pada malam hari ini, ya. Markus pasal yang ke-15 saya akan perlihatkan ayat yang ke-25 lebih dahulu, ya. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 lebih dahulu, perhatikan. Hari jam 9, ya, ketika ia disalibkan. Nah, dan alasan mengapa ia dihukum, ya, disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Ya, jadi pada ayat 25 disebutkan hari jam berapa, saudara? Jam berapa? 9. Lompat pada ayat yang ke-33. Pada jam 12, ya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ya. Dan berangsur sampai jam 3. Nah, dan seterusnya, ya. Pada jam 3 itu, sesudah jam 3, ya. Maka terima kasih, Alkitab mengatakan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dengan demikian dia meninggal. Jadi kalau sudah lihat di sini, saudara, dia tergantung di atas kayu salib. Ada kurang lebih berapa jam? Mulai jam 9 sampai jam 12 sampai jam 3. Berapa jam, saudara? 6 jam, ya. Dan dari 6 jam itu, perhatikan ini penting. Dari 6 jam itu, 3 jam pertama, jam 9 sampai jam 12, itu adalah masa terang. Sedangkan jam 12 sampai jam 3, itu masa kegelapan, ya. Masa terang dan masa kegelapan. Nah, perhatikan ini penting, ya. Masa terang dan masa kegelapan. Kenapa saya katakan orang-orang Israel kalau mereka beribadah secara tradisi, kebiasaan, anak-anak Tuhan kalau ibadahnya secara tradisi atau kebiasaan, maka dia tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja. Tolong baca satu ayat Injil Yohanes, ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-9, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-9, kita harus melihat setiap kesempatan dan memanfaatkan
Jangan tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Ibadah itu kalau hanya sekedar kebiasaan, walaupun kesempatan itu dibuka, dibiarkan begitu saja, tidak digunakan, tidak ditangkap. Sebab apa? Hanya sekedar kebiasaan. Maafkan. Ya, itulah sebentar ya. Orang-orang juga bekerja demikian. Kalau hanya sekedar ya kebiasaan, datang kerja, ada peluang, ya nggak dimanfaatkan. Kenapa? Toh gajinya nggak naik, podo aja ya. Saya mau kerja sungguh-sungguh, nggak kerja sambil baca koran, sambil main-main, sama toh. Sehingga peluang-peluang itu tidak dimanfaatkan sungguh-sungguh. Tapi coba ya pekerjaan yang sifatnya itu ya seperti bersaing itu. Setiap kesempatan sekecil apapun itu akan diperebutkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan bekerja hanya sekedar suatu kebiasaan. Jangan melayani hanya sekedar suatu kebiasaan. Jangan beribadah hanya sekedar suatu kebiasaan. Ya, perhatikan, tapi pergunakan itu. Ya, kita harus bersentral, berpusat pada korban Kristus. Ya, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perhatikan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, selama masih siang. Selama masih siang. Perhatikan ini penting. Selama masih siang. Akan datang malam. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kita harus bekerja. Ya. Saya kembali. Ya. Kita harus bekerja selama ada terang. Selama masih siang. Sebab nanti akan datang kegelapan di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Kalau saya kembali pada apa yang akan saya terangkan, ada 3 jam pertama masih siang. Yesus sudah tersalib. Pada 3 jam pertama, jam 9 sampai jam 12, Yesus sudah tersalib. Itulah kesempatan buat kita untuk bekerja. Kenapa? Sebab nanti datang masa gelap. 3 jam kedua ya. Jam 12 sampai jam 3. Di mana dalam masa gelap itu tidak ada kesempatan untuk bekerja. Kalau kita hanya melayani begitu saja sebagai kebiasaan, ya pelayanan kita tidak akan mengalami pengharapan dalam pelayanan kita. Justru akan mengalami masa kegelapan. Oleh sebab itu, bagaimana pelayanan kita? Kita harus tangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Seperti demikian, amin. Nah, saya kembali dalam kitab Injil Markus pasal 15 tadi, saya akan perlihatkan, saudara. Saya akan menyatakan, saya akan membuktikan apa dasar saya mengatakan ibadah itu. Karena kalau ibadah tradisi, mereka tidak akan memanfaatkan kesempatan bekerja. Walaupun pada saat itu sedang dilaksanakan pelayanan, justru pelayanan untuk keselamatan, untuk penyucian, untuk penyempurnaan, tidak memanfaatkan. Nah, di dalam kitab Markus pasal 15, tolong pada ayat yang ke-29 mulai ayat 29, ini olok-olokan dari orang-orang yang ada pada saat itu ya. Ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, perhatikan, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, dan yang mau membangunnya kembali. Jadi, dalam 3 hari. Tuhan sudah melihat ya, bait suci itu yang disusun dengan batu-batu itu menunjuk pada peraturan, pada sesuatu yang kelihatannya solid, kelihatannya mahal, kelihatannya sangat bagus, indah. Dan itu seringkali juga mempengaruhi murid-murid, sempat terkagum-kagum. Guru, lihat betapa indahnya, megahnya, kokohnya bait Allah. Tuhan katakan, nanti satu saat tidak ada batu yang lain tersusun di atas batu yang lain. Semuanya akan dirobohkan rata dengan tanah. Ayat mengatakan Tuhan sudah melihat. Sebab kalau orang Israel hanya bermegah pada ibadah demikian, nggak akan selamat. Tuhan katakan, kalau hidup keagamaanmu hanya seperti orang Farisi dan ahli Taurat, tidak akan masuk kerajaan sorga. Apalagi kalau kurang, harus lebih ya, harus lebih dari itu. Sehingga bait Allah itu harus dibongkar. Untuk apa? Dibangun kembali dalam 3 hari. Apa itu 3 hari? Itu berbicara tentang korban Kristus. Bait Allah itu, ibadah kita, pelayanan kita harus berdasarkan korban Kristus. Baru itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat berkuasa, sangat nanti menjanjikan. Ada jaminan keselamatan
Ya, ada jaminan kesucian, ada jaminan kesempurnaan. Ya, lanjut pada ayat yang ke-30, perhatikan ayat yang ke-30. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Ya, terus. Demikian juga imam-imam kepala. Nah, imam-imam kepala ini orang-orang yang melayani. Ya. Mereka justru pemimpin-pemimpin dalam ibadah Taurat ini. Imam-imam kepala, inilah pemimpin-pemimpin dalam ibadah Taurat. Ayat mengatakan mereka mengolok-olok. Siapa yang diolok? Yesus. Dalam hal apa dia diolok? Tolong baca ya. Mereka mengolok-olok dia. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Perhatikan. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Terus ayat 32. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu. Nah, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Terima kasih. Kita lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedang mencemooh. Perhatikan Yesus yang sedang di dalam pelayanannya sebagai apa? Imam besar. Sedang melayani pekerjaan pendamaian. Bagaimana dia sedang mendamaikan umat, bahkan seluruh dunia dengan Allah. Dosa semua dunia itu ditanggung dalam pelayanan. Ibrani mengatakan sebagai imam besar, dia tidak membawa korban binatang, tapi dia membawa korban. Apa yang dia bawa? Darahnya sendiri, untuk merupakan jalan pendamaian, untuk membuka tabir itu, untuk kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan. Dan kita lihat ya, orang-orang Yahudi mengolok itu. Mereka menghina pekerjaan pendamaian yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Ya, dan mereka tidak menggunakan kesempatan itu. Sebab apa? Tuhan sedang melayani, tapi juga Tuhan sedang membuka kesempatan buat siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Semua mengalami demikian, amin. Semua terlibat dalam pekerjaan pendamaian ini, amin. Ya, oleh sebab itu gunakan kesempatan. Kalau kita hanya kebiasaan, tidak menggunakan kesempatan. Sebab orang Israel itu untuk menjadi pelayan-pelayan, kalau ibadat Taurat itu nggak semua orang. Bukan karena dia mau melayani bisa melayani. Ada kerinduan melayani, ditekankan oleh Tuhan melayani, tidak boleh. Kalau dia bukan orang Lewi, kalau dia bukan keturunan Imam Harun, Bani Kehat, keturunan Imam Harun, nggak bisa jadi imam-imam. Harus ini sangat selektif. Tidak semua orang Islam bisa melayani. Ya, tidak semua orang Lewi bisa melayani menjadi imam-imam. Nggak semua Bani Kehat bisa melayani menjadi imam-imam. Hanya keturunan Imam Harun. Oleh sebab itu, walaupun mereka ada kesempatan, mereka sudah seperti ada peraturan yang menghalangi mereka. Walaupun Tuhan buka kesempatan, mereka tidak akan masuk. Bahkan ayat mengatakan mereka apa? Menghina. Oleh sebab itu kita harus perhatikan ini supaya jangan kita ibadah demikian. Tuhan sudah buka kesempatan untuk melayani, tetapi kita seperti membatasi diri. Apalagi kita menjaga jarak. Apalagi kalau sampai menghina, melayani. Maafkan, saya pernah mendengarkan perkataan ini kotor sekali. Imam-imam begitu dia menghina. Tapi biar kita hari ini menggunakan kesempatan. Ya, nah malam hari ini saya akan perlihatkan. Sebab di dalam kitab Injil Matius pasal 20, ya, Injil Matius pasal 20, kitab Injil Matius pasal 20, kebaktian hari Kamis saya sudah sampaikan, malam hari ini saya sampaikan lagi ya. Kitab Injil Matius pasal 20, coba lihat ya, dalam Injil Matius pasal 20, ini cerita yang sering kita baca dan saya bukan satu kali menyampaikan ini, mungkin sudah beberapa kali, tetapi malam hari ini saya sampaikan dalam kaitan. Perhatikan ini penting, supaya kita tidak memikir kita tidak berpikir bahwa kita beribadah otomatis selamat. Kalau ibadah kita, apalagi cuma ibadah kebiasaan, nggak ada suatu kerinduan, nggak ada suatu dorongan yang kuat berdasarkan korban Kristus. Ya hari Minggu mau tidak mau datang, apalagi sudah ditelepon Bapak Gembala, apalagi sudah dibesuki tidak datang, bagaimana saya?
Perhatikan, ya, jangan ibadah kita demikian. Enggak ada janji apa-apa untuk melewati masa kegelapan itu. Bahkan akan masuk dalam kegelapan. Kita harus punya kerinduan, punya dorongan. Apa yang mendorong dan menarik kita? Korban Kristus. Dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau dia ditinggikan akan menarik semua orang datang. Datangnya kita karena melihat ada dia yang ditinggikan. Kata ditinggikan itu bukan hanya sekedar dimuliakan, tapi dia yang menderita, disalibkan. Biar Yesus yang dimuliakan, tapi lebih dahulu disalibkan. Itu yang menjadi daya tarik kita datang dalam ibadah, datang dalam pelayanan. Nah, saya akan perlihatkan Injil Matius pasal 20. Kitab Injil Matius pasal 20 ada cerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Orang-orang upahan di kebun anggur. Dari apa yang akan kita baca, ada 5 kali tuan yang memiliki kebun anggur itu mencari pekerja. Dan dia mencari pekerja untuk memberikan kesempatan buat siapa saja yang ada di pasar, di bursa pekerja, ya, di bursa orang-orang yang sedang menjual diri untuk dipekerjakan, untuk memberikan mereka kesempatan. Kalau kita lihat hari-hari ini salah satu masalah yang bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi mengglobal, seluruh dunia mengalami apa itu, saudara? Pengangguran. Kalau tingkat pengangguran tinggi, nanti itu sangat berpeluang untuk mengakibatkan resesi, atau bisa sebaliknya, karena resesi terjadi pengangguran yang tinggi. Kenapa? Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik mengurangi tenaga kerja, terjadi pengangguran. Itu bisa siklus, bisa terjadi demikian, ya. Nah, saya akan perlihatkan Tuhan ini memberikan kesempatan buat orang-orang yang mau bekerja, sebab mereka sudah mendaftarkan diri di bursa pekerja untuk dipekerjakan. Tetapi kita lihat ada hal-hal yang tidak baik. Nah, tolong baca, ya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 lebih dahulu, ada 5 kali dia memberikan kesempatan. Semoga kita bisa menangkap ini, kesempatan-kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan. Bagaimana kita hari-hari ini? Apa kita hanya sekedar datang melayani, datang beribadah? Kalau hanya sekedar hanya sekedar tradisi, ya, maka kita ada dorongan yang sangat kuat untuk melayani sampai Tuhan datang. Pada ayat yang pertama, tolong baca. Adapun hal kerajaan surga, ya, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja, ya, untuk kebun anggurnya. Saya akan menggunakan perumpamaan ini sebab ini ada kaitannya. Jam-jam yang dituliskan dalam cerita ini itu ada kaitan dengan jam-jam di mana Tuhan disalibkan. Ya, pagi-pagi benar, ya, keluar untuk mencari pekerja. Terus setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ya, mengenai upah sedinar sehari, ya, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, ayat yang ketiga, perhatikan. Kira-kira pukul 9 pagi. Kita dengar cerita tadi, ya, bahwa pukul 9 adalah apa, saudara? Mulainya Yesus disalib. Ya, teruskan. Kira-kira pukul 9 pagi, ya, ia keluar pula. Terus, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Terus, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ya. Dan mereka pun pergi. Ya. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ya, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ya. Kira-kira pukul 5 petang, ya, ia keluar lagi, ya, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ya. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kita lihat di sini ada 5, terima kasih, 5 kesempatan dia pergi ke pasar untuk mencari orang-orang yang bekerja, ya. Bukan mencari, tetapi menemukan orang-orang yang tidak bekerja sehingga dia memberikan kesempatan, ya.
dia memberikan kesempatan. Sebenarnya kebutuhannya cukup pada orang-orang yang datang jam pertama, ya, pagi-pagi benar. Tapi waktu dia keluar, loh kok masih ada yang nganggur, ayo kerja lagi. Keluar lagi, loh kok ada lagi, ayo kerja lagi. Sebenarnya secara hitung-hitungan jam 6 itu hitungannya sudah cukup. Tapi karena masih ada orang yang nganggur, dia memberikan kesempatan sampai 5 kali. Pagi-pagi benar, jam 9 pagi, jam 12 tengah hari, jam 3 sore, bahkan jam 5 petang, ya, mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Ya, bukan semata-mata. Kalau mungkin yang pertama kali itu kebutuhan juga dari pemilik ladang itu. Tetapi lebih dari itu, kalau dia memberikan kesempatan, itu semata-mata untuk apa? Menolong orang yang tidak bekerja. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, saya akan perlihatkan ini. Nomor 1, ya, dari angka-angka ini akan membentuk salib. Dari angka-angka ini akan membentuk salib. Nomor 1, tidak disebutkan jam berapa, hanya disebutkan pagi-pagi benar. Tetapi kalau disebutkan pagi-pagi benar, asumsi saya pagi-pagi benar itu jam 6. Mungkin ini terlalu lemah. Kok bisa? Nah, bisa kan jam 5. Tapi kalau kita pakai rata-rata, sebab sudah ada patokannya jam 9, jam 12, jam 3, maka saya berasumsi pagi-pagi benar ini jam 6 pagi. Itulah fajar merekah. Pagi ini fajar merekah, ya, di mana kesempatan untuk bekerja. Sedangkan jam 6 malam itu sudah gelap. Tuhan ayat mengatakan di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Nah, saya akan lihat ini mulai jam 6 sampai jam 9 sampai jam 12 sampai jam 3. Itu kalau dihubungkan itu titik-titik itu akan menghasilkan tanda tambah. Itu namanya salib. Ya. Nah, saya akan perlihatkan. Mulai yang pertama, ya, ini kita lihat kita bekerja. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Tuhan membukakan kesempatan. Tetapi kita lihat apa motivasi kita untuk bekerja. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan bekerja, ya, dan kita harus gunakan. Nomor 1 itulah pada jam 6 atau jam pagi-pagi benar. Kalau tidak kemudian menimbulkan perdebatan, lebih baik saya gunakan pagi-pagi benar. Ya, ayat mengatakan dia memberikan kesempatan untuk orang bekerja dengan dasar apa sah mereka bekerja. Pada ayat yang kedua dikatakan ada suatu kesepakatan, ya, MOU, kamu bekerja di ladangku 1 hari penuh, mulai pagi-pagi benar sampai jam 6, ya, 12 jam, ya. Ini di sini jadi saya merasa kuat, ya. Dari pagi-pagi benar sampai jam 6 dia berhenti bekerja pada jam 6 untuk menerima upah, ya. 12 jam orang bekerja, ya. Pagi-pagi benar engkau bekerja, 12 jam engkau bekerja, maka saya akan kasih berapa, saudara? Satu dinar. Apa ini? Janji, ya, janji. Mereka bekerja berdasarkan janji untuk mendapatkan apa, saudara? Satu dinar. Apa ini? 1 dinar ini. 1 dinar ini berbicara tentang janji pemeliharaan. 1 dinar itu menunjukkan janji pemeliharaan hidup. Dan saya mau mengatakan, setiap orang yang bekerja, Tuhan memiliki janji buat orang yang bekerja, bahwa Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan memelihara hidupnya. Seperti demikian, amin. Alkitab mendukung itu, ya. Tolong baca, ya. Saya akan perlihatkan ayat-ayat Alkitab supaya kita kemudian bisa mengerti dan ada suatu keyakinan, tidak ragu-ragu. Kok bisa ngomong begitu? Apa dasarnya? Kita hidup pada zaman yang lebih kritis. Kalau ini mungkin di hari-hari yang lampau orang iya aja, tapi sekarang manusia lebih kritis lagi. Apa dasarnya kamu ngomong begitu? Ya, tolong baca, ya. Di dalam kitab Injil, kitab suratan 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menjamin setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja. Jangan takut kita tidak bisa mendapatkan jaminan kehidupan kita. Tuhan jamin ada 1 dinar, bukan $1, saudara. 1 dinar. Saya tidak tahu dinar sama dolar sekarang
Dinar juga banyak ya, dinar Irak, dinar apa ya. Dolar juga dolar banyak ya. Dolar Singapura, dolar Amerika, dolar Australia, dolar banyak ya. Tetapi perhatikan, dinar ini sudah sangat cukup untuk menjamin hidup kita ya. Tolong baca ayat yang keberapa tadi? 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perhatikan, lembukah yang Allah perhatikan? Kalau seolah-olah Tuhan memperhatikan lembu saja itu yang sah-sah saja, nanti dia disembelih itu sah ya. Tapi kalau dia sudah bekerja, upahnya apa? Dia boleh makan rumput itu menjadi bagiannya. Dan Tuhan katakan, kalau dia sudah bekerja, jangan ditahan haknya untuk makan. Itu bagiannya, itu pemeliharaan hidupnya. Tapi Rasul Paulus katakan, apa Tuhan terlalu peduli dengan lembu? Sebenarnya itu hanya suatu kiasan. Ada yang lebih penting dari hanya lembu itu. Siapa itu? Atau kitakah yang ia maksudkan? Apa lembu itu yang Tuhan perhatikan? Ya, untuk waktu, untuk skop yang terbatas. Tapi lebih dari itu, skop yang lebih luas, lebih dalam. Bukan lembu itu, tapi yang dimaksudkan orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kita ini. Teruskan. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Ya. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Perhatikan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Ya. Untuk memperoleh bagiannya. Saudara percaya demikian, amin. Saudara yang bekerja melayani imam-imam, terima kasih. Secara secara administratif, saya tidak membiayai pelayanan saudara ya. Saya tidak kasih ongkos transport sekalipun. Bahkan saudara membiayai diri sendiri dalam pelayanan. Transport sendiri, bayar seragam sendiri, semuanya swadaya. Dan itu sistem kita. Dan kita sudah sangat diberkati. Sebab apa? Kita percaya walaupun gereja tidak membiayai, tapi saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan 1 dinar buat orang yang bekerja juga berlaku untuk kita. Kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi yang kita tahu, sekian tahun saya melayani, gak 1 rupiah pun dari kas gereja membiayai pelayanan saya. Tapi kok saya bisa melayani sampai hari ini, saya bisa hidup. Kenapa? Sebab janji Tuhan, setiap orang yang melayani ada janji pemeliharaan. Amin. Ya, Tuhan menjamin, kamu bekerja, aku beri 1 dinar untuk membiayai hidupmu. Tuhan sangat memperhatikan. 1 ayat lagi, 1 Timotius ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-5, Rasul Paulus katakan kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-5 ya, 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Maafkan, ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, ya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. So percaya demikian, amin. Ya, 1 ayat lagi dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat, dalam kitab Ulangan juga ada. Kita baca Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 lebih dahulu. Jadi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, apa kita ragu-ragu? Saya ini sudah ambil keputusan yang salah. Apa Tuhan bisa memelihara saya? Kalau seandainya perkataan Tuhan ini tidak benar, gak ada orang lagi yang mau melayani. Tapi buktinya hari-hari ini banyak saja anak-anak Tuhan, orang muda setengah bayar, sampai pun sudah tua masuk dalam pelayanan. Sebab apa? Tuhan punya janji untuk mereka ya. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Perhatikan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Ya. Dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Bahkan untuk ditahan 1 hari saja Tuhan katakan tidak boleh. Ulangan pasal yang ke-24 ayat 14 dan 19. Kitab Ulangan ini ayat-ayat yang harus kita yakinkan dalam hati kita ya. Setiap pelayanan kita
Itu sudah Tuhan jamin dengan janji pemeliharaan. Ulangan pasal 24, kitab Ulangan pasal 24, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu. Bahkan orang asing sekalipun, jangankan orang Israel, orang asing pun, ayat mengatakan dijamin kalau dia bekerja, dia punya hak mendapat 1 dinar. Teruskan. Di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya. Gak boleh ditahan. Hari itu juga. Hari itu juga pada saat dia membutuhkan, saat itu kamu harus bayar. Teruskan. Sebelum matahari terbenam, ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Dalam kitab Yakobus juga Tuhan katakan orang-orang kaya yang menahan teriakan para pegawaimu, para pekerjamu itu didengar oleh Tuhan. Tuhan membela hak para pekerja. Oleh sebab itu lagu Pantekosta zaman dulu, kerja buat Tuhan apa sah? Terlalu manisi. Walaupun sonder gaji, tanpa gaji, terlalu manisi. Apa Allah kita ini Allah yang bengis mempekerjakan seseorang dan tidak mengupakan, padahal dia sendiri membuat peraturan. Seorang pekerja gak boleh ditahan, 1 hari saja gak boleh ditahan. Hari itu juga sebelum matahari terbenam, engkau harus membayar upahnya. Jangankan manusia, lembu yang bekerja, lembu itu binatang, Tuhan jamin haknya. Dia sudah bekerja, dia sudah membaca, berikan dia makanan. Jangan diberangus mulutnya, tapi mendapatkan hak untuk mendapatkan penghidupannya. Apalagi kita yang bekerja di ladang Tuhan. Ayat mengatakan Tuhan menjamin kita. Setiap orang yang bekerja, kalau dia bekerja sungguh-sungguh, Tuhan menjamin kita penghidupan kita. Satu ayat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maafkan. Semoga ayat-ayat ini menguatkan kita tidak ada keraguan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sehingga jangan kendor, Tuhan ini bekerja mana katanya ada 1 dinar, 1 ripis pun tidak ada, 1 rupiah tidak ada. Tuhan jamin. Apa Tuhan bohong? Apa ayat ini harus dirobek saja? Tidak demikian. Tuhan katakan 1 iota dalam Alkitab itu nggak bisa dihapuskan. Lebih gampang dunia ini binasa, hilang lenyap daripada 1 nokta, 1 iota dari Alkitab ini harus dihapuskan. Tidak bisa. Ayat ini tetap tertulis sampai Tuhan datang. Amin. Ayat 18, ayat 58, maafkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah. Kata giat ini juga gunakan kesempatan, manfaatkan kesempatan yang ada. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada, gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi harus dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan asal bekerja. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahnya tidak sia-sia. Jeripayahmu tidak sia-sia. Imam-imam mengaminkan ayat ini. Mungkin saya tidak memberikan apa-apa. Sudah, Tuhan terlalu banyak keran yang bisa membuka. Di mana saja Tuhan bisa buka demi untuk menjaga kehidupan kita. Tetapi apa yang ingin saya tekankan malam hari ini, kalau Tuhan membuka kesempatan mulai jam 6 pagi dengan janji 1 dinar. Tetapi kalau kita sudah gunakan kesempatan ini, jangan kita melayani dan berhenti di sini. Perhatikan, saya melayani karena 1 dinar. Jangan berhenti di sini. Saya melayani karena saya ada janji pemeliharaan hidup. Kalau kita melayani dan berhenti di sini, perhatikan, maka apa yang terjadi? Bukan hal yang baik yang terjadi.
Yang jelek justru yang buruk terjadi. Paling tidak saya menemukan ada 2 keadaan yang buruk kalau kita melayani sudah memanfaatkan kesempatan. Jam 6 pagi. Ya, pagi-pagi benar kita masuk dalam ladang Tuhan. Tapi mandek di sini. Kenapa? Tuhan sudah janji, ya, 1 dinar 1 hari. Memang Tuhan tidak berdusta. Tapi kalau kita berhenti di sini, kita akan mengalami pelayanan kita akan diselewengkan. Ada 2 penyelewengan, yaitu nomor 1 apa, saudara? Kalau kita melayani Tuhan hanya semata-mata karena janji 1 dinar, maka itu yang akan membuat motivasi pelayanan kita akan menyimpang. Motivasi pelayanan kita akan menyimpang. Bukan lagi untuk melayani Tuhan, tapi melayani apa, saudara? Melayani apa, saudara? Di dinar itu loh. Ya. Tolong baca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Ayat ini mengatakan, Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus katakan, ternyata hari-hari ini banyak. Ya. Bukan cuma anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan justru yang lebih banyak lagi. Ada tawaran-tawaran mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar, mana yang lebih menjanjikan. Tuhan katakan ada jaminan kehidupan, bukan hanya untuk gereja-gereja besar, jemaat banyak. Ya. Kadang-kadang saya kalkulasi, pikir-pikir, kok bisa ya hamba-hamba Tuhan di pedalaman? Ya. Yang namanya di pedalaman, di tempat minoritas, jemaatnya cuma 1 orang. Maafkan saya tidak menghina, saudara. Janda lagi, saudara. Tapi kok bisa hidup? Sekolahkan anak lagi. Loh, kok bisa dari mana? Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah salah. Janji pemeliharaan itu selalu Tuhan tepatkan. Bukan cuma pendeta-pendeta yang di kota-kota yang jemaatnya besar, yang kaya-kaya, kemudian dia boleh mengatakan, oh Tuhan pelihara dengan limpahnya. Tapi ini juga terjadi di mana-mana. Kami mengalami di saat kami melayani di daerah, ya, orang tua kami melayani di daerah dengan jemaat apa adanya. Toh kami mengalami, kami hidup melimpah. Ya, orang lihat kasihan ya ompong, ya di daerah. Tapi terus terang saya mau mengatakan, saya merasakan saya tidak kurang satu apapun. Saya bisa bersekolah, saya bisa semuanya. Nggak ada kekurangan. Saya melimpah. Tuhan memelihara kita, apapun keadaan kita. Amin. Ya, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Kalau kita berhenti di situ, motivasi pelayanan kita akan menyimpang. Tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani dinar itu, mencari itu. Filipi pasal yang ketiga, dan itu terjadi. Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, ayat yang ke-18. Filipi 3 ayat 18. Karena mulai ayat 17, tapi kita langsung pada ayat 18. Karena apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya, dan yang kunyatakan pula sekarang, perhatikan, sambil menangis, ya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup, ya, sebagai seteru, musuh salib Kristus. Kenapa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenapa? Mereka tidak melayani Tuhan, tapi melayani kebutuhan perut mereka. Ya. Tuhan mereka, perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini motivasi pelayanan sudah menyimpang, mengejar pemeliharaan. Kalau ada tempat lain yang menjanjikan lebih banyak lagi, pergi dia di situ. Nanti ada lebih banyak lagi, pergi dia di situ. Apa bedanya dengan pemain sepak bola bayaran? Apa bedanya dengan pegawai-pegawai? Apa bedanya dengan profesional muda yang bekerja dan mengejar itu, saudara. Di mana ada gaji lebih tinggi, mereka kejar itu. Apa bedanya dengan itu, saudara? Kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, begitu. Kenapa? Sebab pikirnya dalam ladang Tuhan itu ada pemeliharaan, dan itu yang dikejar. Satu ayat lagi, Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Suratan Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Bertuhankan perut. Oh, mengerikan sekali. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tidak melayani Tuhan.
memang bekerja di ladang anggur, memang bekerja di ladang Tuhan. Tapi ayat mengatakan mereka bekerja bukan untuk Tuhan. Walaupun pendeta pangkatnya hamba Tuhan, tapi Tuhan melihat kamu bukan hambaku, kamu hamba itu loh, 1 dinar itu, kamu hamba uang itu. Ya, kenapa? Tetapi melayani perut mereka sendiri. Tapi mereka melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Ya. Dan bahasa mereka yang manis. Ya. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini terjadi. 2 Petrus, suratan Petrus. Ya. Suratan Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ini memalukan, khususnya kami korps hamba Tuhan. Banyak yang demikian. Oleh sebab itu ini menjadi awasan buat saya, dia menjadi pertanyaan buat kita masing-masing. Semoga kita mendengarkan seperti Tuhan bertanya, kamu melayani, memang ada janji 1 dinar, tapi apakah kamu melayani semata-mata hanya untuk 1 dinar? Jangan berhenti di situ ya. 2 Petrus pasal yang kedua, katanya melayani diberkati Tuhan, katanya melayani melimpah ya. Ya. Ayat yang pertama, 2 Petrus pasal yang 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perhatikan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, perhatikan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Nah, lifestyle mereka menjadi idola, diikuti orang banyak. Oh, lihat itu. Kalau dalam zaman dulu, kalau ngomong hamba Tuhan, rasanya kok miskin. Ya. Sehingga kalau ke toko minta diskon. Kenapa? Kita hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang minta diskon, apa pekerjaan hamba Tuhan? Oh, hamba Tuhan kaya, kok minta diskon? Ya. Punya mobil, punya rumah di mana-mana. Kalau di Amerika punya pesawat pribadi. Pendeta itu udah. Ya, mengatakan dan gaya hidup mereka begitu mempesona, memikat hamba-hamba Tuhan yang masih baru-baru ya. Cara hidup mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Terus. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Keuntungan dari orang-orang yang dilayani seperti dihisap, seperti lintah yang menghisap. Ya. Teruskan. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bekerja di ladang Tuhan, tapi bukan untuk Tuhan. Alkitab mengatakan. Tapi untuk siapa, saudara? Perut. Terutama buat saya ini menjadi awasan supaya pelayanan saya jangan demikian. Ya. Kita mengalami bekerja di ladang Tuhan, ada janji pemeliharaan hidup kita. Tapi jangan berhenti di sini. Kenapa? Kalau kita berhenti di sini, nomor 1, ya, arah pelayanan kita akan menyimpang. Tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani perut. Tapi yang kedua ini juga sangat berbahaya. Dalam kitab Injil Matius pasal 20 tadi, cerita tentang orang yang pagi-pagi benar itu, kemudian pada saat jam dia harus menerima. Tolong baca ayat yang ke-10. Perhatikan ini. Sebab dia melayani hanya demi 1 dinar. Hanya demi 1 dinar. Hanya demi pemeliharaan hidup. Ayat yang ke-10 perhatikan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ya, ini jam 6 pagi-pagi benar. Teruskan. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Ya. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. 1 dinar juga, sebab janjinya begitu. Ya, Tuhan yang mempekerjakan mereka tidak salah. Dia tidak menciderai janji itu. Dia menyatakan kewajibannya. Engkau bekerja pagi-pagi benar sampai jam 6, aku bayar kamu 1 dinar. Tapi waktu dia menerima, loh,
Terjadi apa, Sa? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Perhatikan. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini Ya. hanya bekerja 1 jam. Jam 5 sampai jam 6. Ya, teruskan. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami, Ya. yang sehari suntuk bekerja berat Ya. dan menanggung panas terik matahari. Terus. Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, Ya. saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Ya. Bukankah kita telah sepakat Ya. sedinar sehari? Perhatikan. Ambillah bagianmu dan pergilah. Ya. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi kita lihat ini ya. Kesempatan Tuhan berikan buat kita untuk bekerja dengan janji 1 dinar. Terima kasih ya. Tapi jangan itu menjadi patokan kita. Jangan kita berhenti di situ. Sebab apa? Kalau kita hanya mengejar itu, nanti ayat mengatakan kecewa kepada Tuhan, bersungut-sungut. Kecewa kepada Tuhan, juga iri hati kepada sesama. Tuhan, aku kerjanya setengah mati, dia enak-enakan baru datang, ya tinggal bersih-bersih, engkau samakan aku dengan dia. Bahkan seringkali kita merasakan, loh Tuhan kok setengah mati, orang lain kerjanya asal-asalan, masih baru lagi dengan kemampuan yang begitu, tapi kenapa sudah menghasilkan sesuatu yang lebih dari saya? Kalau kita mengalami kekecewaan, kita harus koreksi. Itu terjadi kenapa? Sebab motivasi kita mulai bergeser. Sebab kita hanya berhenti pada poin yang pertama. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani. Memang ada janji Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjut. Ya, apa lanjutnya kita ya? Selain jam 6, ada juga jam yang kedua disebutkan jam 9, jam 12, jam 3 sore. Jam 9, jam 12, jam 3 sore. Ini adalah jam-jam di mana Tuhan tergantung di atas kayu salib. Apa artinya ini? Kita harus bekerja. Juga bekerja atas dasar apa? Salib Tuhan. Kenapa kita harus bekerja atas dasar salib Tuhan? Sebab kalau kita bekerja atas dasar salib Tuhan, korban Kristus, maka bekerja di ladang Tuhan, kita akan menjadi orang yang tahan, kuat menghadapi macam-macam halangan ya. Ada terik matahari, ada hujan, ada kerasnya tanah itu yang harus dicangkul. Saya melihat dokumentari ya dari orang-orang Israel yang membangun negara Yahudi, dan saya tanya kepada teman-teman saya yang dari sana. Mereka mengatakan, oh Israel itu beda dengan negara tetangganya. Beda ya. Begitu hijau subur. Tapi waktu saya melihat video bagaimana pada awal-awal terbentuknya negara ini rusak, gersang, pasir, batu-batu di mana-mana. Dan orang-orang yang pulang dari Jerman itu, orang yang biasanya hidup enak di Eropa, mereka pulang ke Israel, mereka harus macul, nangis, tidak biasa kerja, mereka harus macul. Tapi mereka punya hati yang kuat. Dan sekarang apa yang terjadi? Itu hasil-hasil bumi, ya buah-buahan yang paling nomor 1 dari ke Eropa itu, ke seluruh dunia. Itu hasilnya dari sana, luar biasa. Mereka bekerja. Walaupun ada tantangan, tapi mereka bekerja mengubah yang gersang menjadi subur. Tetapi perhatikan, apa bagi kita di hari-hari ini untuk kita bisa mengalami demikian? Begitu kuat. Kalau bukan karena korban Kristus, salib Kristus, kita tidak akan sanggup. Beberapa kali saya merasakan Tuhan nggak kuat rasanya, berat, nggak kuat. Tetapi melihat korban Kristus, itu yang menguatkan saya. Seandainya tidak ada korban Kristus, ya, saya sudah lama tinggalkan pelayanan atau cari ladang baru. Ya. Padahal kalau cari ladang baru, podoai, sama saja. Ketemu juga masalah yang sama. Kenapa? Saya lari, saya menghindar. Saya akan dikejar-kejar dengan masalah yang sama. Tapi Tuhan ingin apa? Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa kita menang? Kenapa? Sebab korban Kristus. Sampai demikian, amin.
Korban Kristus. Ya, saya akan lihatkan ya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29, kitab Keluaran pasal 29, ini pelayanan yang benar. Jam 9, jam 12, jam 3 sore, itu saat-saat Tuhan disalib. Di mana kita melayani itu dasarnya ini, Saudara, kita akan kuat. Ya. Pengalaman itu Tuhan berikan justru untuk menguatkan kita. Memberikan kita pengalaman sehingga saat menghadapi hal yang sama, dulu Tuhan sudah tolong, maka sekarang ini juga saya percaya Tuhan akan tolong. Saudara percaya demikian, amin? Ya. Ayat yang ke-1, Keluaran pasal 29 ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, Ya. untuk menguduskan mereka, Perhatikan. supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Apa itu? Ambillah seekor lembu jantan muda, Ambillah seekor lembu jantan muda. Perhatikan. dan 2 ekor domba jantan Ya. yang tidak bercela. Terima kasih. Ini korban. Kalau dulu pelayanan itu, memang itu semua cuma bayangan. Ya. Ayat mengatakan itu cuma bayangan. Ada lembu jantan muda, ada 2 ekor domba jantan. Tetapi ayat mengatakan itu semua itu diwujudkan, digenapkan dengan satu korban. Itulah korban Yesus. Jam 9, jam 12, jam 3 sore, itu menjadi dasar dari pelayanan kita. Kalau dulu imam-imam orang-orang Israel, dasarnya 3 binatang ini. Lembu jantan muda, domba jantan pertama, domba jantan kedua. Tapi bagi kita sekarang ini, korban Kristus. Apa lembu jantan ini? Lembu jantan ini berbicara tentang korban pendamaian. Bagaimana kita mengalami pendamaian? Untuk apa? Menyucikan hati nurani kita dalam pelayanan. Ini dasar yang membuat kita kuat. Dan saya mau mengatakan, tantangan yang terbesar dari pelayan bukan mulut manusia, bukan fitnah, bukan hujatan dari orang. Tapi tantangan terbesar adalah hati nurani kita. Kalau masalah itu tidak diselesaikan, kalau masalah itu tidak ditutup oleh darah Tuhan, darah pendamaian, itu akan berbicara. Kita ngomong kesucian, sendiri tidak hidup suci. Ngomong kebenaran sendiri tidak hidup benar. Ya, seperti hati tertawa. Kamu ngomong begitu di atas mimbar, kamu sendiri tidak melakukan. Ayat mengatakan kita harus mengalami ini. Korban Kristus untuk mendamaikan hati kita. Ibrani pasal yang ke-9, kitab Ibrani pasal yang ke-9. Korban lembu itu yang menguatkan kita. Oh, sehingga Rasul Yohanes mengatakan kita tidak dituduh. Ini tantangan yang terbesar. Tantangan yang terbesar. Seorang hamba Tuhan baru KKR di Amerika. KKR. Keluar KKR. Ada wartawan itu sudah menguntit dia. Ternyata dalam mobilnya ada perempuan prostitusi ya. Bawa ke hotel. Baru melayani. Sudah begitu, Saudara. Kenapa, Saudara? Tidak mengalami apa? Pendamaian. Gak bisa lanjut, Saudara. Gak bisa lanjut. Tolong baca. Di dalam kitab apa tadi? Ibrani pasal 9. Kita harus mengalami ini. Ini yang membuat pelayanan kita lanjut. Walaupun ada cobaan, godaan, tantangan. Bahkan Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13. Luar biasa kuatnya ini. Bukan lembu jantan itu, tapi dia, darahnya yang menyucikan hati nurani kita. Ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Tapi imam besar kita, ayat mengatakan, melayani dengan darahnya sendiri. Teruskan. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita mengalami penyucian hati nurani ini, kita mengetahui Allah kita Allah yang hidup, yang tahu apa yang jadi pikiran kita, tahu apa yang jadi hati kita, tahu apa yang jadi motivasi kita. Tapi karena kita sudah mengalami penyucian hati nurani,
hati nurani tidak menuduh kita. Kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, biar orang mau ngomong apa tentang kita, mau ngomong apa, kita tidak terpengaruh. Tantangan yang terbesar, suara yang terbesar yang melemahkan itu hati nurani sendiri. Tuhan katakan penyucian, pendamaian itu harus kita alami. Kita harus mengalami pendamaian. Yang kedua apa? Korban domba jantan yang pertama berbicara tentang penyerahan diri. Kita harus melayani dalam tanda penyerahan diri. Sebab kalau tidak dalam tanda penyerahan diri, berat. Orang yang mau-maunya sendiri dikasih aturan, rasanya ini kok maunya begini kok begini, nggak akan tahan. Satu saat ngakali sudah bisa lama-lama nggak tahan, lepaskan. Tetapi kalau kita menyerah, kemana engkau membawa aku, apapun yang engkau izinkan untuk aku lakukan, aku menyerah Tuhan. Petrus, Tuhan katakan pada saat engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau pergi kemana engkau mau. Tapi pada saat engkau tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa kemana yang engkau tidak mau. Tapi Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, tapi Petrus, dia justru memuliakan Tuhan. Walaupun dia harus mati, tapi karena dia mengalami pendamaian dan penyerahan diri. Waktu dia belum menyerah, dia gunakan kekuatannya untuk membela diri. Dan Tuhan katakan, kalau kamu main pedang, kamu akan binasa oleh pedang. Tapi waktu dia mengalami, didamaikan oleh Tuhan dan menyerah diri sepenuh kepada Tuhan, kemanapun dia pergi, dia memuliakan Tuhan. Sampai tadi demikian, amin. Dan yang ketiga, korban domba jantan yang ketiga, apa ini? Korban pemakaian. Korban pemakaian. Dia dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus kali ini, saya akan ambil contoh, korban pemakaian dipakai oleh Tuhan dalam dua hal, dipakai oleh Tuhan. Setiap pelayanan yang dalam korban Kristus ya, dipakai oleh Tuhan. Dan pemakaian Tuhan ini luar biasa, saudara. Dipakai Tuhan, nggak dapat kita ukur dengan parameter yang dapat dinilai dengan pandangan manusia, bukan. Sebab pandangan manusia dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 saya belajar, saudara. Ada 7 jemaat. Apa yang dipandang manusia berhasil, Tuhan katakan kamu tidak berhasil. Apa yang dipandang oleh manusia tidak berhasil, justru Tuhan katakan terus engkau sudah pada jalur yang benar. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus melihat ini ya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, di sini pemakaian Tuhan. Tuhan akan pakai kita. Imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Saya akan perlihatkan ya. Tuhan akan memakai kita dimanapun kita berada. Asal apa? Dasar pelayanan kita. Apa saudara? Jam 9, jam 12, jam 3. Saat Tuhan disalibkan. Oh, haleluya. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-16 lebih dahulu, perhatikan. Tetapi justru karena itu, ya, aku dikasihani, ya, agar dalam diriku ini, ya, sebagai orang yang paling berdosa, perhatikan, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka. Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, ya, dan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih. Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, kalau saya membaca pelayanan Rasul Paulus, ya, dibandingkan dengan pelayanan kita sekarang, kalau dibandingkan dengan jumlah orang, kalah Rasul Paulus. Kalah dengan pendeta-pendeta zaman sekarang. Tapi luar biasa pemakaian Tuhan. Nomor 1 ayat mengatakan Tuhan pakai dia. Untuk apa? Menjadi contoh buat orang-orang yang lain. Contoh yang baik. Bukan contoh yang tidak baik. Lihat itu. Ya, tetapi contoh yang baik. Teladan yang baik. Nomor 2 ayat 17, kebaktian hari Kamis yang lalu saya sampaikan, malam ini kaitan dengan korban Kristus. Ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, ya, Allah yang kekal, ya, yang tak nampak, perhatikan, yang esa, ya. Amin. Amin. Pelayanan yang dipakai oleh Tuhan, nomor 1, kalau bisa menjadi contoh yang baik buat orang. Tapi yang kedua adalah apa? Kalau pelayanan itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan golongannya, tapi memuliakan Tuhan.
Ya, itulah pelayanan yang dipakai oleh Tuhan. Bukan masalah skop, bukan masalah ya ukuran yang dapat diukur manusia. Tetapi ayat mengatakan, yaitu kalau dia boleh menjadi teladan yang baik dan contoh yang baik itu, dan juga boleh memuliakan Tuhan. Yang dimuliakan adalah Tuhan, bukan dirinya. Tuhan. Ya, kalau ada orang yang dipakai Tuhan, pendeta ini punya gereja ini dengan jemaat begini, dengan pendapatan demikian, wah luar biasa rasanya dipakai Tuhan. Bukan. Pendapatan pelayanan yang dipakai Tuhan adalah kalau Tuhan dimuliakan. Walaupun dia cuma melayani satu orang, tapi orang bisa melihat pelayanan yang setia. Ada orang yang betul-betul membutuhkan selamatan, dia sudah dipakai di sana. Luar biasa ini, ya. Ini yang kedua, jam 9, jam 12 dan jam 3 petang. Dasarnya apa? Korban Kristus. Tapi yang ketiga ini, ya, hanya 1 jam bekerja, jam 5 sore. Ya, papa saya pernah menyampaikan firman, jam 5 sore itu mau kerja apa, Sah? Kami pernah memakai tukang untuk bekerja, untuk membangun gereja waktu itu. Kalau tinggal 1 jam sesudah kemudian selesai, biasanya tukang itu sudah tidak kerja, Sah. Cuma bersih-bersih alat. Tinggal 1 jam sudah kerja lagi dia. Bersih-bersih alat itu yang sudah semenan itu dibersih, dicuci. Ya, enggak bekerja lagi, enggak ada pekerjaan lagi, sudah tinggal bersih-bersih, beres-beresin aja. Tinggal 1 jam bekerja ladang Tuhan. Tapi toh Tuhan memberikan kesempatan. Enggak ada janji apa-apa, kamu bekerja saya kasih 1 dinar, tidak. Yang 9, 12, jam 3 Tuhan masih katakan, kalau kamu bekerja, apa yang pantas aku berikan kepadamu. Tapi untuk yang jam 5, yang hanya 1 jam saja, enggak ada janji apa-apa. Tuhan katakan kamu pergi, dan dia pergi. Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan memberikan dia, ya, begitu limpahnya. Hanya 1 jam, kalau dibanding diukur dengan jam kerja, ini orang yang gajinya paling tinggi. Orang lain kerja 12 jam dapat 1 dinar. Kerja 9 jam 1 dinar. 6 jam 1 dinar. 3 jam 1 dinar. Ini cuma kerja berapa, Saudara? 1 jam 1 dinar. Upahnya paling besar. Dia tidak mikir upah, nggak ngomong apa-apa, disuruh cuma kerja. Saya katakan pada jemaat, ya, dia sudah suruh kerja aja sudah bagus lah. Paling tidak statusnya berubah. Tadinya pengangguran, sekarang orang yang bekerja. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari kewajibannya. Tuhan pelihara dia dengan kelimpahan. Apa ini dasar? Bukan hanya janji Tuhan, jangan hanya menjanji pemeliharaan, tetapi harus sampai pada korban Kristus. Tetapi juga lanjut sampai boleh merasakan apa? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. 1 Korintus 15. Kalau kita merasakan pelayanan itu suatu kemurahan Tuhan, ini yang harus ditekankan. Kaum muda, sidang jemaat, imam-imam, kalau kita melayani Tuhan sebagai suatu, ya, kewajiban, ya, rasanya berat, ya, harus 3 macam ibadah, harus latihan sekian lah, harus membiayai dirinya, beri seragam lah, rasanya berat. Tapi kalau kita merasakan kemurahan Tuhan, seberat apapun, ya, maka kita rasakan enak dan ringan. Seperti demikian, amin. Ya, tolong baca ya. 1 Korintus pasal 15 ya. 1 Korintus 15. Oh, luar biasa ini. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-8 mulai. 1 Korintus 15. Rasul Paulus merasakan, aku ini cuma jam 5 sore. Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain sudah bekerja habis-habisan. Tapi aku tinggal jam 5 sore, 1 jam saja. Aku yang paling terakhir. Ya, ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir, ya, dari semuanya, ya, ia menampakkan diri juga kepadaku, ya, sama seperti kepada anak,
yang lahir sebelum waktunya. Nah, seperti bayi prematur saja. Ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Terus, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. tetapi ayat yang ke-10, perhatikan ini penting. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. ya, Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. tidak sia-sia. Terus, Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Terima kasih. Ya. Ayat mengatakan Rasul Paulus merasakan seperti orang yang 1 jam saja bekerja. Ya. Tuhan Yesus mengatakan buat orang murid-muridnya, aku mengutus kamu. Tinggal apa sah? Orang lain yang soro, orang lain yang membaca, orang lain yang macul, orang lain yang menyirami. Kita tinggal menuai saja. Ya. Sesusah-susahnya, sehebat-hebatnya kita bekerja dalam Tuhan, tetapi hasilnya itu sudah nampak. Rasul Paulus katakan, aku yang paling hina, aku yang paling terakhir, tapi aku masih dapat kemurahan. Orang yang bekerja 1 jam hanya kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan itu dia merasakan kemurahan. Maka ayat mengatakan dia bekerja apa? Sekeras-kerasnya, segiat-giatnya. Tetapi walaupun dia bekerja segiat-giatnya, sekeras-kerasnya, tidak ada kebanggaan. Aku yang bekerja keras, tidak ada. Dia mengatakan apa? Kalau aku bekerja keras bukan karena aku, tapi karena anugerah, karena kemurahan. Itu yang bekerja di dalam aku, itu yang membuat aku bekerja demikian. Enggak ada kebanggaan. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Hari-hari ini yang harus kita. Kalau kita tidak pernah merasakan kemurahan, kita akan mengatakan tanpa aku itu tidak jalan. Kalau bukan aku yang mulaikan, kalau bukan aku yang melayani itu, tidak akan bisa terjadi. Kebanggaan itu karena aku. Tapi kalau kita merasakan kemurahan Tuhan, Engkau bisa memakai orang lain yang lebih pintar, yang lebih capable. Tapi kenapa Engkau pakai saya? Kenapa Engkau? Kalau kita bekerja keras, bukan untuk membanggakan, tetapi akan memperlihatkan betapa hebatnya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini harus kita renungkan. Tuhan memberikan kita kesempatan bekerja. Dan orang yang menerima kesempatan ini, orang yang menerima kesempatan memanfaatkan ini, tidak akan sia-sia. Ya, dia akan tetap bekerja sampai Tuhan datang. Yang bekerja untuk 1 dinar, perhatikan ini penting. Yang bekerja untuk 1 dinar, begitu dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Apa? Ya. Dia tinggalkan Tuhan katakan, ambil bagianmu dan pergi. Tetapi waktu orang menerima, ini karena kemurahan Tuhan, dia akan tetap melayani. Walaupun sulit, walaupun banyak tantangan, tapi dia akan melayani terus. Imam-imam, saya mau bertanya, adakah di antara kita yang masih hanya untuk 1 dinar? Apa sudah sampai pada korban Kristus? Apalagi sampai merasakan kemurahan Tuhan? Kalau belum kita merasakan kemurahan Tuhan, kita pasti akan mengalami sandungan, halangan, rintangan, dan kita tidak mampu melayani sampai Tuhan datang. Sampai harus kita merasakan, Tuhan, saya ini orang yang tidak punya kapabilitas, tapi kenapa Engkau pilih aku? Ini semuanya anugerah. Ya, inilah firman Tuhan buat kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Mengapa Kau Memilihku. Ya, kita nyanyikan satu lagu ini. Kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Hanya anugerah saja. Bukan karena kemampuan, hanya anugerah saja. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya.